Wah, ada tempat wisata, spot-spot wisata yang bagus ini. Kak Fitros. Hai. Cila. Gimana rapor kamu? Kebakaran nggak? Alhamdulillah sudah dipadamkan. Udah pintar kamu sekarang. Berarti sudah mulai tahu gimana cara meraih cita-cita. Sudah, Kak Ya Fitros, kan? cuman aku lagi bingung. Kenapa? Karena alhamdulillah hasil rapor aku bagus. Terus kamu dapat ini kayak konsekuensi. Aku Bukan reward ya? Reward, Dapat konsekuensi. reward. Aku diizinkan libur. Terus kamu mau liburan kemana? Nah itu dia masalahnya, Cila nggak tahu. Kak Fitros punya rekomendasi nggak tempat liburan? Oh, liburan. Tapi kata Bunda, liburannya nggak boleh main-main asal gitu aja. Tapi Terus nggak liburannya boleh ada edukasinya. nggak boleh ke mall juga gitu. Iya, ke Pas mall banget nih. Kak Fitros sebentar lagi mau kedatangan tamu pengelola Oh iya. spot wisata Edu Wisata yang sudah sangat dikenal sampai nggak hanya nasional nih, internasional. Jauh nggak tempatnya? Tempatnya jauh, Sri Lanka. Bukan. Kakaknya yang mau dikirim ke Sri Lanka. Tapi tempatnya tuh dekat, 1 jam dari Padang. Boleh. Di situ seru. Oke, kita telepon dulu ya. Boleh. Halo, udah di mana? Boleh masuk pada panggilan. Belum. Terus gimana sih? Oh, itu orangnya udah datang. Halo. Akhirnya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah mirip Perindapan belum? Oh, mirip ya. Kan sebentar lagi mau jadi warga Sri Lanka. Aduh. Karena membawa misi perdamaian dunia. Bukan. Berat. Memperkenalkan spot wisata, Edu Wisata dari daerah Kubu Gadang yang akhirnya menang ya, Zaya. Ya, alhamdulillah. Internasional mewakili Indonesia. Ini judulnya apa dulu? Kasih Nah, tahu dulu. jadi nama tempat atau spot wisatanya itu adalah Desa Wisata Kubu Kubu Gadang. Gadang. Tepuk tangan dong. Nah, sebelum kita mulai dan Cila nanti boleh tanya-tanya sama Kak Liza, kita sapa dulu Lila Lover kita yang ada di rumah. Udah lama ya nggak denger pantun. Bunga Lili mekar sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dong dengan Kak Fitros. Di sebelah kanan ada Cila dan ada narasumber kita, bintang tamu kita yang biasa di luar biasa, outstanding, ekstravaganza, ngapain? Dan beliau ini di usia yang relatif masih sangat muda, 17 Muda tahun. ya? Muda Lewat ya? berapa tahun? Iya, Dari 17. Berdarah-darah hampir 10 tahun ya, Jaya. Mengelola dan memperkenalkan Desa Wisata Kubu Gadang. Nah, Desa Wisata Kubu Gadang ini, Cila, merupakan sebetulnya tadinya tuh cuma sawah ya, Ja, yang berada di belakang rumah. Tetapi karena Liza dan teman-temannya, tim Kubu Gadang ini berusaha berpikir mengkreasikan yang namanya pelaku industri kreatif itu memang seperti itu, menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menjadi sesuatu yang biasa menjadi tampak luar biasa, sehingga sekarang tuh menjadi destinasi unggulan di Indonesia. Jadi kali ini bahasan kita tentang tempat wisata edukasi ya? Iya, betul Oke, sekali. teman-teman yang mau liburan nih. Nah, nanti bisa ikuti istimewa apa sebetulnya Desa Wisata Kubu Gadang bersama kepanjangan lu namanya siapa? Yuli Zaze. Gaze. Adik artis. Iya, Herzen. Ada ML di belakangnya? Yuli Zazen, bla 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 bla. Udah certified dong? Iya, yang pasti sarjana ekonomi yang lagi berjuang ke S2. Masya Allah. Tapi S2-nya relate gak? Relate Sama pariwisata? SDM sih, tapi tesisnya tetap pariwisata. Mantap. Mungkin kakak perkenalkan diri dulu, Desa Kubu Gadang itu apa, letaknya di mana? Itu dia. Oke, salam dari saya dari Desa Wisata Kubu Gadang. Desa Wisata Kubu Gadang itu terletak di Kota Padang Panjang, kampung kecil di pinggir Kota Padang Panjang ya. Yang view-nya kita bisa lihat Gunung Merapi, Singgalang, Tandike. Dapat 3 spot Iya, 3 langsung. Dan saya sangat beruntung menjadi salah satu anak muda yang lahir dan dibesarkan di Kubu Gadang. Dan ini benar-benar dari masyarakat. Jadi kita dari pemberdayaan masyarakat 2014 itu tepatnya saya baru tamat S1 di umur 21 tahun. Kita dapat pencerahan baru
Waktu itu saya ikut kegiatan Karang Taruna. Jadi kita mendapatkan pencerahan baru bahwa pariwisata itu tidak hanya ke danau, pantai, kebun binatang, tetapi aktivitas masyarakat sudah bisa menjadi daya tarik wisata gitu. Saya bilang ke teman-teman, kalau orang bisa kenapa kita enggak gitu. Jadi ketika kita mau merintis, tentu tantangan pertamanya adalah kesadaran masyarakat, karena ini adalah community based tourism. Tidak mudah menyadarkan nenek mama, alim ulama, apalagi tentang pariwisata ya. Karena kalau kita sebut kata-kata pariwisata, nanti ada penyimpangan bla 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 gitu. Jadi pariwisata dengan adat itu sebetulnya kalau dari sisi positif bisa bersinergi, tetapi juga bisa berkontradiksi. Kita berusaha meyakinkan bahwa pariwisata yang mau kita bangun itu adalah pariwisata yang bahkan ingin melestarikan tradisi budaya dan memperkenalkan agama juga gitu. Tapi ya itu tadi sama dengan janji DPR ya. Kalau belum terbukti, belum bisa yakin masyarakat ya. Betul. Tapi kuncinya adalah dari komitmen ke konsisten. Kita nggak berhenti untuk membuktikan itu. Sehingga saya sendiri belum pernah mempergunakan ijazah saya nih untuk pekerjaan lain, karena saya udah komitmen untuk membangun desa wisata. Kayak ada pressure tersendiri gitu. Ingin membangun kampung halaman. Kakak meyakinkan nenek mama? Sebenarnya sampai hari ini masih proses meyakinkan, tapi alhamdulillah sudah mayoritas ya, sudah paham tentang pariwisata. Kurang lebih 3 sampai 4 tahun saya rasa. Iya, sampai di 2017, karena memang kita membangun desa wisata tanpa dana, baik itu dana desa atau dana pemerintah ya. Jadi kita patungan tenaga, waktu, dengan mungkin apa yang ada dengan satu kampung. Kayak beli talempong itu Kak, kamu bisa berapa, kamu bisa setengah, kamu bisa seperempat, kayak gitu. Iya gitu. Kita pernah panen padi bersama, itu hasilnya kita jadikan untuk alat musik gitu. Itu memang kumpulan anak muda semua. Iya, dan kita alhamdulillah komunikasinya dengan nenek mama itu lumayan bagus, disupport orang tua. Tapi memang tidak semudah itu Ferguso. Karena 2016 akhirnya setelah 2 tahun ada statement seperti ini. Kamu kalau tamat kuliah jangan di kampung, nanti kayak Liza, Leo, Robi nggak jelas masa depannya gitu. Jadi sampai dibilang seperti itu sebelum ini terbukti gitu. Dan kami berusaha, tapi memang tidak semua bertahan. Di generasi pertama itu nggak semua bertahan. Oke, berarti ada yang akhirnya gugur. Ada yang jadi. Tinggal berapa? Iya. Kita regenerasi lagi, ya. Yang dari generasi pertama yang tinggal berapa? Kami 1, 2. Iya, 1, 2, 3 orang. Dari berapa waktu itu? Cukup banyak. Cukup banyak. Kita 15 orang itu rata-rata memang Sempet yang kayak sarjana. Sempat lah pasti. Dari 15 orang perintis pertama ibaratnya mengelola pertama, terus sampai hingga saat ini yang bertahan hanya 3 orang, lanjut sama adik-adik. Jadi yang kalau kakak kemarin itu ke Kubu Gadang itu udah adik-adik, udah generasi kedua, ketiga gitu. Pernah sih waktu itu Cila dengan teman-teman ke sana juga. Oh iya. Dan Cila udah ke situ rupanya. Tapi belum sempat nginep. Iya, belum sempat nginep. Oh, sekarang sudah ada yang nginepnya. Kita ada homestay 22 homestay. Tapi tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Terkait dengan paket juga. Iya. Jadi dari nginep ke belajar nanam padi, belajar main di sawah, belajar budaya, diskusi, makan baradai juga gitu. Dan kita coba linkkan dengan semua potensi yang ada di sekitar. Ada sapi perah, ada lubak soda, ya kayak gitulah. Pokoknya kenapa seorang Uni beliau ini adalah jawara pemilihan pageant ya. Waktu itu di tingkat mana, udah sampai tingkat baru Padang Panjang. Kalau looknya kayak gini hanya sampai Padang Panjang Kak. Kenapa? Look kita menjual loh. Kurang tinggi, kurang putih Kak. Sepertinya next harus diputihkan. Seorang Uni Padang Panjang, kemudian aktif terus juga dengan berbagai skill. Sebetulnya tentu banyak peluang-peluang yang sudah dilewatkan pasti ya, yang menggiurkan. Dia langsung senyum-senyum. Ini kayaknya flashback. Flashback ya. Dan itu sudah jelas di zona comfort zone gitu kan. Kemudian apa sih yang membuat seorang Liza mau berdarah-darah mengelola desa Kubu Gadang? Sawah loh, hanya sawah, the only gitu kan. Sawah yang belum terolah, belum terbentuk. Masih banyak banget tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai menjadi sekarang, butuh waktu 10 tahun ya. Nah, apa yang keyakinan yang membuat seorang Liza mau meninggalkan comfort zone, melewatkan kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang ditunggu oleh banyak anak muda lain? Iya ya. Ini pertanyaannya susah jawabnya. Tapi sebenarnya menjadi
founder itu menjadi salah satu cita-cita dulu. Wah. Tapi nggak nyangka kalau foundernya itu di kampung sendiri. Masya Gitu. Allah. Jadi ketika saya kuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, aktif di organisasi, saya mendapatkan sebagai anak organisasi pasti kita ingin kayak agent of change kayak gitulah ya, mindset seperti itu. Udah visioner ya. Iya, jadi nggak lagi mau bermindset bahwa saya harus kerja di mana, tetapi iya, saya nggak tahu mindset gitu itu salah atau benar, kan agak pro kontra ya. Iya, betul, Tapi yang jelas 2014 rintis Kubu Gadang, saya tahu Kubu Gadang nggak akan dikenal orang kalau kita ngasih tahu itu ke orang. Akhirnya strategi berbasis prestasi harus saya lakukan supaya saya bisa menggembar-gemborkan ada desa wisata Kubu Gadang. Seorang cewek tomboy memberanikan diri untuk ikut Uda Uni. Tomboy Ya, dulu berarti. saya agak ya seperti itulah ya, agak sulit pakai heels dan yang lainnya, make up apalagi. Jadi waktu runway gimana ceritanya tuh, Zah? Ya alhamdulillah lah ya, lancar ya. Jadi saya jadi uni favorit Kota Padang Panjang 2015 hanya untuk desa wisata Kubu Gadang kayak gitu. Memang tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana. 2015 juga, ya. 2015 juga saya ikut Wirausaha Muda Pemula Bidang Industri Kreatif, menang di Sumatera Barat juara 1. Untuk supaya Pak Gubernur gini, melirik. Oh siapa dari Kubu Gadang kayak gitu. Gimana itu dari Kubu Gadang gitu. Jadi itu sebenarnya kan branding lah ya kalau kita bahasakan sekarang gitu. Tapi itu belum sampai ke goalsnya, sehingga yang paling mengharukan itu di 2017 kebetulan saya sudah nikah. Sudah menikah waktu itu, saya juga nikah muda di umur 23 tahun dengan tetangga ya. Jadi bersama-sama sekarang. Sama-sama Kubu Gadang. Iya, jadi umur itu adalah titik komitmennya, di mana saya ikut Pemuda Pelopor di finalnya itu saya hamil 38 minggu dan harus berangkat ke Jakarta. Si pelopornya nggak bisa digantikan, nggak bisa virtual kayak sekarang. Akhirnya saya bilang kayak gini ke suami, kalau ini membawa perubahan ke Kubu Gadang, kita lanjutkan perjalanan tentang Kubu Gadang. Tapi kalau ini tidak membawa perubahan, kita berhenti. Karena memang waktu kami udah banyak tersita. Untuk itu. Berarti di situ Akhirnya terbalik. Hamin 1 hari kita berangkat ke Jakarta. Berdua. Alhamdulillah difasilitasi dengan Manajer. bidan, lurah, camat, Mendidampingi? sampai didampingi Masya sama Allah, pemerintah Padang luar Panjang. Dan saya melahirkan setelah saya presentasi. Masya Allah, di hari yang saat presentasi. Di hari presentasi gitu. Jangan-jangan nanti anaknya waktu habis dikasih lahiran, nama sama menteri. Masya Allah. Imam Nahrawi biasa. namanya. Iya. Jadi akhirnya Kubu Gadang diketahui sampai kementerian. Iya, itu kayak jalan tolnya. Masya Allah. Dan pertama kali Kubu Gadang dapat 100 juta. Oh, itu Iya. dana alokasi Itu dari Dari 2017 dari kementerian kita beli yang baru, tambul, semuanya beli peralatan baru. Gitu. Iya, kayaknya dari sana saya bilang seperti ini, kayaknya perjalanan ini akan selalu menemukan pintu-pintunya gitu. Walaupun memang susah, tapi kan niat kita. Berarti itu udah tahun yang keberapa tuh? 2017 berarti itu 3 tahun. Oke, 3 siap. tahun dan Kubu Gadang mulai booming di kalangan di Padang Panjang dan orang mulai mencari tahu. Yang akhirnya saya sendiri bilang kebetulan kami itu bertiga itu paling komit, saya, suami, sama satu lagi Ketopok Darwis. Tapi mereka berdua tentu harus melanjutkan hidup juga dan mereka jadi guru. Inti. Saya tetap stay di Kubu Gadang, mereka jadi guru. Iya. Karena yang berdua ini kan laki-laki Laki-laki. dan beliau adalah kepala rumah tangga iya. yang harus melanjutkan nahkoda ya. Berarti pada saat beliau melanjutkan berdua itu Liza sendiri. Iya, sama adik-adik. Oh, jadi Dan berarti nenek memang mama. kader baru kembali kader adik-adik dan baru. nenek mama. Oh, luar biasa. Di saat Kubu Gadang ini berjalan, apa peran serta masyarakat di dalam Kubu Gadang ini? Satu tentunya potensinya udah semuanya kita inventaris potensinya. Nggak ada Yuli Zazen tanpa potensi masyarakat itu. Yang kedua, peran nenek mama. Peran nenek mama selalu mendampingi, selalu menjadi pengawas lah. Jadi nggak ada, misalnya kami kan kadang-kadang ada wisatawan Cina pakai rok pendek segala macam, itu semuanya teramankan dengan adanya nenek mama. Jadi kami nggak pernah ada
yang Sekat. kelewat batas Oke. gitu. Terus ya Bundo Kanduang di kuliner. Ini di homestay 22. Adik-adik di atraksi. Homestay ada 22? Gayat di adik-adik juga. jadi ada Homestay udah ada 22. Udah, Oke. gitu. Jadi itu termasuk dalam setiap paket. Iya. Itu terlibat aktif Iya. yang ke semua. Pajero ini. Kubu Gadang, orang punya mobil, orang punya odong-odong, orang punya bendi gitu. Jadi kita definisi menyatukan potensi masyarakat menjadi satu kesatuan yang akhirnya kita bisa sama-sama maju gitu. Kalau di pekerjaan lain saya mungkin bisa mendapatkan uang, tapi kan hanya untuk saya. Tapi kalau di Tidak pekerjaan menggerakkan. ini kita dapat uang tetangga kita, Semuanya nenek segala terlibat, macam, ya. itu bisa mendapatkan rezeki lah walaupun belum menjadi mata pencarian pokok, tapi setidaknya sudah menambah income masyarakat gitu. Dan menambah value ya. Value Oke. gitu. Orang yang dulunya bilang tinggal di Kubu Gadang, mohon maaf kayak pelosok, ya Tapi kan liburan-liburan tempat pelosok yang mau dicari saat iya ini. dulu betul. kalau Tren- bilang tren kamu berubah, tinggalnya kan? di mana dulu. Saya tinggalnya di Ransam bukan di Kubu Gadang gitu karena malu nyebutin kubu kan. Tapi sekarang tinggalnya Sempat di ya mana? ada Pak Mio seperti itu, Iya, ya sekarang Allah. tinggalnya di mana? Oh, di Kubu Gadang Padahal gitu. potensi wisatanya luar biasa karena jarang loh ada satu daerah yang bisa dapat background 3 gunung sekaligus, Iya. ya kan? Dan ada sawah. Nah, Liza memperkenalkan ini semua, tentu inspirasinya nggak datang tiba-tiba dong. Ada pembelajaran, ada proses pembelajaran yang ditempuh gitu kan. Iya. Nah, Liza untuk menggarap sebuah destinasi yang nggak biasa. Orang taunya kan danau, pantai gitu kan. Tiba-tiba ini sawah Iya. yang merupakan lokal konten, sebuah potensi daerah yang biasanya hanya digunakan sebagai mata pencarian. Inspirasi Liza dalam mengembangkan sehingga Kubu Gadang ini punya step perkembangan yang ditempuh dan itu kelihatan progresnya day by day, years by years tuh inspirasi dan belajar dari siapa aja gitu. Supaya Tentu, nanti teman-teman penggerak lain juga punya acuan gitu kan. Ya Silakan. tentu nggak instan Kak. Dari seorang sarjana ekonomi, konsentrasi akuntansi ke Akuntansi lagi ya? pariwisata sangat jauh ya. Nggak relevan nggak sebetulnya ya. Tapi bagi saya ketika menekuni satu bidang, tapi cari gurunya siapa. Mantap. Saya harus kenal dengan orang-orang yang terkenal di bidang itu. Oke. Seperti saya memang kenal Nisari, Oh, Pak Ibu Zul. Nisari Lenggung ini? Iya, Oke. maksudnya kita carilah ya Pak Ridwan Tulus. Oh, Om Pak Ridwan. Ridwan Tulus. Ah. Waktu itu narasumber saya itu Pak Rudolf Smith. Pak Rudolf Smith. Iya, Mr. Badi, Iya. Pak Syafrani Valian almarhum gitu. Karena ketika Pak Zurizol Caniago mengajarkan tentang bagaimana menanam padi ini bisa menjadi paket wisata, ya saya aplikasikan gitu. Itu ketika yang di karantina, apa? Enggak, udah unik tuh. Oh, bukan, Itu maksudnya cari sendiri. Karang Taruna. Iya, itu udah lewat dari Karang Taruna, udah masuk buat Pok Darwis, ya cari sendiri para guru-gurunya gitu. Saya sempat jadi dulu saya tidak terfikir menjadi narasumber ini Bu ya, karena saya adalah peserta pelatihan yang kadang-kadang nggak jadi peserta, tapi saya masuk ke ruangan itu untuk mendapatkan materi. Iya, materi. Luar biasa Iya, ya. Padahal jadi dia nggak diundang. Nggak diundang, jadi saya masih ingat. Tahunya dari mana infonya? Jadi ada Pak Didit sekretaris dinas pariwisata. Oh, Pak Didi. Pak Didit ingat Kak. Iya. Jadi dia bilang kayak gini, kamu mau belajar pariwisata? Iya Pak. Besok saya ada pelatihan, tapi kamu nggak Nggak bisa jadi peserta, peserta. nggak apa-apa Pak. Boleh masuk aja, boleh. Oh siap Pak. Jadi kalau ditanya tadi kenapa Padang dan Padang Panjang itu sangat dekat di saya, karena dari 5-7 tahun yang lalu saya udah kayak anak kecil mau belajar tentang pariwisata itu masuk ke hotel-hotel itu. Di muka, di jidatnya tertulis semangat belajar tinggi, jadi bapak-bapak itu punya notis yang cukup tinggi. Jadi sampai sekarang kalau ada apa-apa orang profesi pasti Liza ini karena paling semangat, nggak nanya honor, nggak nanya ini, nggak nanya ini, pasti semangatnya tuh nanti ilmu apa yang bisa didapetin gitu. Jadi luar biasa. saya mencoba mereka kenapa bisa public speakingnya bagus, tahu guidingnya bagus, paket wisata gimana nyusunnya, itu saya curi-curi ilmu, misalnya numpang sama Pak Joni Mardianto pulang ke Bukit Tinggi Ketua misalnya, ini ya, Pak Bang Joni? Gipi Oh, iya. gitu, Gipi dan setiap pembicara itu sebenarnya saya lagi nyuri ilmu mereka gitu, Menggali ya. menggali gitu. Hebat ya. Jadi Strategi. gimana sih cara pasti
dia tinggal di mana saya cari. Jadi kantornya Ikarsa itu di mana saya cari. Ya kayak gitulah. Jadi learning by doing. Akhirnya saya ketemu sama Ritno Kurniawan, tim solid yang muda-muda nih. Kalau yang tadi kan yang tua-tuanya. Kita akhirnya saling share energi bahwa perjalanan kita sama sekali tidak mudah. Dan Bang Ritno juga lagi berusaha di Nyarai, Bang Adi dari Gerinta Leopard, Kapal Banda Daram juga. Kami saling mencari. Itu sebelum dipertemukan dinas kami saling mencari. Oh, jadi memang punya spirit yang sama gitu ya. Semangat pembelajar sejati. Terus bersinergi juga ya. Iya. Orang-orang gila sih. Orang nekat tepatnya ya. Karena gila. Tanpa belum tahu tujuan dan arah yang nggak tahu mau dapat duit berapa, masa depannya gimana. Iya, tapi yang jelas kayak ada penasaran tersendiri ketika kampung ini bisa maju atau enggak gitu di tangan kita. Kami membahasakan itu kan lokal champion gitu. Wes, kamu berani nggak kayak Kak Liza? Ya makanya juga aku lagi nyuri-nyuri ini. Nyuri ilmu. Iya, tapi nyurinya terang-terangan. Terang-terangan. Za, air mata seperti apa yang sudah yang paling rasanya tuh unforgettable gitu, yang membuat nyaris menyerah? Apakah pasti tidak lepas Jangan dikulik-kulik air mata ya Bu ya. Karena kami tahu dan kita yakin bahwa sebuah sesuatu capaian itu akan selalu ada air mata. Belum lagi pandangan julid, kalimat-kalimat yang mendiskredit dan mematahkan semangat gitu ya. Titik terendah perjuangan Yuliza Zain, sehingga sekarang sebentar lagi akan menjadi pelopor yang udah akan dikirim ke Sri Lanka di event internasional. Apa tuh nama eventnya? Asia Youth Marketer. Asia Youth Marketer. Sebetulnya dia bukan dikirim, aslinya memang dari situ, dari Sri Lanka. Wajahnya ya, kayak orang perindapan. Hidungnya sudah mewakili. Hidungnya. Nah, ini tahun berapa itu terjadi? Fase tersulit ya, banyak ya. Fase tersulitnya yang pertama ya tadi pas membuktikan yang melahirkan itu. Terus sebenarnya 2018 itu Kubu Gadang sangat maju sekali karena kita bangun pasar digital. 2018. Oh, ketika setelah dapat penghargaan. Penghargaan tuh jor-joran 2019 booming dan saya merasa itu sudah sampai di titik udah mantap nih gitu. Masya Allah. Tapi Covid datang. Covid menghancurkan. 2020 awal ya, di Maret. Itu saya rasanya Kak, kalau bisa ditanya saya menyesal memulai karena sampai di fase menyesal. Iya, kayak ya semua udah hancur kan, semua sudah hancur. Di fase atas. Semua spot foto hancur karena bertahun-tahun ternyata Covid kan. Betul. Kayak saya berdiri di tepi sawah bilang kayak gini, ya setelah ini apa yang mau saya lakukan, karena saya sendiri belum pernah menggunakan ijazah saya, masa depan saya udah kemana-mana. Saya nggak tahu ini akan tetap berjalan sebagai desa wisata atau tidak. Tapi iya itu tadi, teman-teman ya mohon maaf karena memang Covid dan teman-teman harus cari penghidupan sendiri masing-masing. Iya kayak tim itu kayak pecah gitu, cari dunia masing-masing. Orang harus tetap bertahan hidup kan. Itu mulai terpecah ya. Iya. Bukan terpecah dari segi rasa, tapi terpecah dari segi pencarian kehidupan masing-masing. Kondisi hidup harus terus dan saya terpikir ini akan tetap bertahan atau tidak gitu. Itu fase terendah dan saya hamil anak kedua dan saya berpikir semakin drop energi. Apakah setelah punya anak kedua saya akan tetap dengan power yang sebelumnya atau gimana? Ya tapi alhamdulillah di tahun 2020 itu Kubu Gadang didatangi Sandiaga Uno. Itu setelah mulai fase menurun ya? Iya, menurun dan Kubu Gadang ditetapkan. Pada bulan apa itu ya, Za? Ini saya lupa. Akhir Desember, akhir 2020. Iya. Setelah lepas masa. Oh enggak, 2020 itu Kubu Gadang jadi desa wisata terbaik Sumbar. Ditentukan oleh GIPI dengan segala kesederhanaannya ya. Dengan segala naturalistiknya. Karena nggak ada kekayaan di situ. Jadi memang betul-betul naturalistik ya. Saya presentasi akhirnya juara 1 tapi nggak dapat hadiah waktu itu karena Covid kan semuanya nggak ada hadiah juga. Jadi, tapi kita pergi itu berarti inisiatif pribadi. Enggak, kan dinilai juri ke lokasi. Kalau yang desa wisata terbaik dinilai ke juri. 2021 menjadi satu-satunya desa di Sumatera Barat yang disertifikasi desa wisata berkelanjutan dan didatangi oleh Sandiaga Uno. Jadi waktu itu saya mulai ada pengharapan lagi. Mulai ada energi baru. Iya.
kita berpikir tentang paket wisata sekolah desa wisata. Akhirnya kita buat sekolah public speaking, sekolah gimana cara orang bisa bangun desa wisata. Itu sebenarnya bantu setiap. Iya, tapi lebih ke pariwisata waktu itu. Jadi lebih ke bagaimana Gayet. Kita buat kurikulumnya. Itu siswa kelas berapa yang ikut? Bukan, ini lebih ke masyarakat yang mau belajar. Darwis, masyarakat. Iya, akhirnya kita jadi tempat belajarnya desa-desa yang mau jadi di desa Indonesia, wisata di Sumatera Barat. Gitu. Tapi sempat Indragiri Hulu, Jambi, tetangga ya, provinsi tetangga. Kak, berarti sekarang ini Desa Kubu Gadang sudah sampai di tahap mana nih, Kak? Kalau di kategori desa wisata, karena desa wisata itu kan ada rintisan berkembang maju mandiri. Masuk kategori maju karena memang Apa aja 2000 tahapannya? rintisan Rintisan? berkembang maju mandiri. Oh, sekarang udah di maju. Maju. 2 teratas ya. 2 teratas itu menjadi 2023 menjadi Apa kriterianya? 8. Satu, penggeraknya sudah kuat. Berarti kalian sebagai kelembagaan, kelembagaan dan yang mensupport juga. Mensupport. Yang kedua sudah ada rutinitas tamu ya, wisatawan kita udah rutin. Yang ketiga peningkatan sarana. Jadi walaupun masih sederhana tapi udah banyak meningkat dari sebelum ya. Dari belum ada toilet ke ada toilet. Dari balai desanya belum keramik, udah sampai sederhana itulah gitu. Jadi mulai kami itu dikenal tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi masuk radar lah di Indonesia. Gitu. Jadi untuk mandiri tentu prosesnya akan lebih luar biasa lagi dari segi kolaborasi pentahelix. Kami menyebutnya pentahelix. Kriteria mandiri apa? Mandiri udah nggak membutuhkan bantuan dari pemerintah. Berarti kita sudah swadaya. Iya, tapi tentu. Kalau menurut Liza nih, untuk sampai pada tahap mandiri ini, apa gebrakan yang harus sebagai penggerak yang dilakukan sehingga aspeknya terpenuhi? Seiring dengan tesis yang sedang saya susun. Asik. Jadi relatable semua ya. Iya, saya lagi ada kolaborasi pentahelix di situ. Tesisnya nggak bisa dibantu tuh, kan harusnya karena by project, ya kan? Iya. Harusnya ada. Sayangnya untuk mendapatkan magister sama ya dengan mahasiswa lain di Indonesia belum ada kebijakan tentang mahasiswa berprestasi. Ya privilege nggak ada ya Kak ya. Iya, masih ada merata. Jadi saya harus nulis ya. Jadi kolaborasi pentahelix. Pentahelix itu kan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah sama media gitu. Harus ada kesatuan sinergi itu dan gitu. berkesinambungan. Iya, karena mohon maaf di Sumatera Barat kayaknya desa wisata belum menjadi pilot project karena dianggap ya masih belum itulah ya sebenarnya kalau menurut saya ya, complicated dan cukup effort. Iya, sebenarnya menurut saya ketika desa wisata bisa menjadi pilot project ini sama dengan membangun lini-lini desa kan. Kan membangun masyarakat. Apalagi ini gitu. mewakili keberadaan desa-desa wisata yang barangkali juga bisa dikembangkan di daerah-daerah lain kan. Kan ini menyangkut tentang sustainable tourism, ada pendidikan, ada ekonomi, ada perempuan di sini. Bagaimana gender equality itu ada di bisa situ. berperan gitu. terhadap Iya, jadi wisata. kalau ditanya tadi kenapa banyak prestasi dan kenapa saya agak sering menang gitu, karena sebenarnya bukan karena ya hanya public speaking dan lain, tapi karena ada power perempuan di situ, di mana kita memberikan ruang bagi perempuan karena tidak banyak desa yang perempuannya bisa muncul. Betul. Karena kamu perempuan, kasur, sumur, dapur gitu kan. Kalau sekarang tempur Ya. Bisa speak up kan nggak semua banyak perempuan bisa itu. Jadi ketika kalau kita di Kubu Gadang lansia ikut mau ngomong apa asalkan itu benar didengar oleh nenek mama gitu. Tapi saya dengar dari beberapa teman-teman, kalaupun kita benar, kita perempuan kita belakang aja, gitu kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah Sumatera Barat sangat open dan memberikan ruang untuk itu ya. Sehingga perempuan berjaya. Nampaknya nih mengarahnya bisa ke 5-10 tahun mendatang. Iya. Saya ngebidiknya nih Liza Zen dari pelopor bisa penggerak kemudian tiba-tiba jadi apa nih? Dewan gitu kan. Menurut kakak planning ke depannya Desa Kubu Gadang kakak mau bawa kemana? Satu tetap menjadi desa wisata berbasis tradisi budaya, tapi banyak pengembangan lagi. Kita mau kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih yang sedang sekarang digalakkan oleh pemerintah secara masif ya. Iya, nanti akan ada kereta sawah, ada tambahan kalau kemarin kan edukasinya lebih tradisi budaya saja, kini lebih adventure-nya kayak ada
adventure Semacam village tour iya, gitu village ya. tour dengan Keren amat. dengan Seharusnya kita syuting di situ ya. adventure mini lah yang tali temali dan flying fox. udah, Iya. Udah ada keretanya ya. Siap. Iya. Tahu butuh berapa lama? Enggak, insya Allah tahun depan kita coba terus pasar digital kita hidupkan lagi, pasar yang pakai koin. Itu jajanan Yang dari kita beli deposit iya, senilai misalnya iya, 100.000 100.000 dapat koin, jajanan tradisional semua dari lape, limpiang segala macam itu Tapi biasanya ada. pasar itu sekali berapa Sekali seminggu. minggu ya, seperti Car Free Day Iya. gitu. Nah, kan tujuan dalam untuk perkembangan dan juga mempercepat nih supaya Desa Wisata Kubu Gadang bisa sejajar dengan daerah-daerah wisata lainnya. Tetapi tentu ada sebuah orisinalistik yang perlu dipertahankan. Ada nggak konsep tertentu sehingga menurut teman-teman penggerak dan pelopor ini nggak boleh dirubah. Ini the real naturalistik yang harus kita jaga, sehingga inilah yang akan membuat daya tarik sendiri gitu. Yang pastinya kita sama-sama di Kubu Gadang tidak akan merubah kampungnya jadi warna-warni. biarkan warna alam gitu ya. Yang kedua banyak hal-hal yang dibangun itu lebih berbau ke bambu kayak itu. Dan yang ketiga tidak ada perubahan dari segi adat istiadat, tradisi dan budaya, karena setiap paket wisata pasti ada tradisinya. Tamu yang datang kami sambut dengan deta itu tetap. Ice breaking randainya tetap gitu. Iya, ice breaking randainya tetap. Alat belajar alat musik tetap. Hanya penambahan dari segi mass tourismnya beberapa ornamen-ornamen yang kami usahakan masih tetap ada unsur tradisi budayanya. Apakah itu nanti gonjong-gonjongnya atau permainan-permainan yang walaupun adventure tapi masih ada pakai detanya atau gimana nanti instrukturnya gitu. Akan tetap seperti itu. Bocoran dong biar yang lain juga nanti tertarik. Ingin edu wisata mumpung masih libur sampai tanggal berapa kamu libur Cila? 14 udah masuk tapi 13 lumayan lama loh. Nah, paket wisata yang ditawarkan oleh Desa Kubu Gadang nih boleh spill juga sekaligus mungkin per kelompoknya Kalau untuk berapa. keluarga, Terus ada paket ya ada kegiatannya berapa apa saja. saja? Apakah itu kalau nginap dan non nginap gitu. Iya, jadi kita ada paket aku anak petani. Iya, di mana belajar. Itu berapa orang? Itu minimal 30 orang, tapi kalau untuk family kita juga menyediakan yang 15 keluarga Ya, bisa. kita mulai dari paket petani tadi. Kalau untuk teman-teman sekolah kan berarti kita satu kos jumlahnya segitu. Iya. Nah, itu paket petani ya namanya. Iya. Itu seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Dari kedatangan kita sambut dengan nenek mama, pakai deta, kita iringi dengan tambua tansa, alat musik, belajar handai, belajar alat musik tradisional, kita ajarin jalan di pematang sawah, membuat pupuk batang padi, terus ya randai ya, es breaking randai. Mainan apa yang di sawah? Pacu upi ya, pacu upi ya, pacu upi ya, bukan upil. Iya. Nanam padi, ajaran nanam padi Bikin gitu. itu yang jajanan yang Iya, onde-onde, Ya. belajar buat onde-onde. Selain itu kita juga ada belajar buat dendeng pisang, buat rendang. Di hari yang sama. Iya, jadi Masih kita dalam satu bagi-bagi paket? pos. Oh, gitu. gitu. Ya beda paket ya, ada beda-beda paket. Ada yang kalau anak-anak dari Jakarta dia pengen buat rendang bersama Iya, ibu-ibu, bisa request pakai tungku. Jadi itu gitu. untuk paket Iya. yang anak petani. Aku anak petani, Terus kalau gitu. misalnya paketannya untuk keluarga, Untuk keluarga kita ada selain aktivitas tadi, kita juga naik Pajero Kubu Gadang, tur desa, Pajeronya Kubu Gadang ini kayak apa sih? kayak pick up. Mazda. Iya. Jadi kita ada 3 pilihan ya. Om Rian tertawa. Iya. Kita ada 3 pilihan, Pajero, odong-odong sama bendi gitu. Itu beda-beda. Iya, tapi Jadi kalau mau beda-beda sekeluarga 20 orang naik odong-odong keliling desa seru gitu. ya. Kita ada 3 odong-odong. itu nanti ada diajak keliling-keliling. Keliling desa gitu, nggak aja ke Kubu Gadang, nanti sampai ke Lubuk Soda. Lubuk Soda itu sungai yang airnya jernih sekali, sangat dingin. Nanti kegiatan apa yang bisa sekedar jalan-jalan saja kah? Atau misalnya seperti tadi kami Ada juga spot diperkenalkan berhenti. dengan tradisional. Diperkenalkan itu tetap, itu kegiatan itu tetap, dilibatkan tetap. Habis itu habis bersih-bersih kita tur desa, perah susu sapi. Oh, langsung. Iya, langsung ya.
Abis itu kita kenalan dengan Masjid Asasi, masjid tertua di Kota Padang Panjang, yang airnya sangat melimpah-limpah, nggak pernah ditutup kerannya, Bu. Masya Iya, Allah. sumber mata air Nggak gitu. pernah ditutup, Nggak ya? pernah ditutup kerannya. Kalau ketemu sama Mama Cila tutup. Dipanikan melihat air melimpah Kalau gitu, sangat kalau gitu bayar. Iya. Kalau gitu Kalau besok kita Mama diajak ke sana. Ma, kalau di sini tuh nggak ditutup, Ma, ya. Gratis. Gratis ya. Jadi yang kita belajar tentu ada religinya ya di masjid tentu. itu. Karena gitu. Padang Panjang dan Sumatera Barat terkenal sebagai serambi. Iya. Nikahnya Jam Sumatera Barat kan. jam kedatangannya bebas. Iya bebas, nanti kita atur itinerary-nya. Jadi bedanya mass tourism kalau kita ini kan minat khusus ya, lebih ke bagaimana tamu itu lebih quality tourism, berkualitas, Iya, liburan berkualitas. tidak hanya quantity. Kalau quantity kan ribuan bisa datang ke Kubu Betul. Gadang, terus nanti terserah mau makan pok mie, mau apa terserah Jadi gitu. mereka nggak punya kesan. Iya, kalau Nggak punya kita ke kesan Kubu yang Gadang lebih kita kan gitu ya. grupnya diatur. Dari kedatangannya, penyambutannya gimana, yang dampingin siapa, makannya apa gitu. Kegiatan apa Nah, ini gitu. yang edukasinya. Iya. Itu edukasi. Jadi nggak kita biarkan sana ke sini, enggak gitu. Sila. Dan Kalau begitu nanti kita bikin desa wisata Kuranjai. iya bisa, harusnya Kita harus bisa, belajar. Kita harus harusnya belajar. bisa, Berarti nanti spotnya salah satunya Batang Kuranjai. bisa harusnya. Kalau Karyang ya. Nah, ini nih netizen yang awalnya Iya. jadi Ya, aduh ya. Yang seperti ini yang belum. Iya. kalau udah jadi aja. Baru. Itu kampung awak mah. Iya. Oh, itu kampung Ya awak. kawan wak mah. Kanakan ya. Iya kayak gitu. Terus tadi ada 2 paket tadi. Jadi ya. kalau dalam Iya. satu paket itu durasinya berapa supaya nanti kita bisa Ada yang 2 jam, Oh, bisa 2 ada jam. yang 5 jam. Mau seminggu Ibu? Oh, Masya Allah. Kita bisa dari Kubu Gadang ke desa terindah di dunia. Iya, itu jaraknya dekat. Jadi Kubu Gadang itu udah jadi operator, Kak. Oh, Operator bagi desa-desa lain gitu. Ke Sumpu kita mau sampan-sampan di Sumpu itu Oh, berarti dekat cuma kita 15 dulu- menit. Itu Kita juga dulu ada dari satu desa. Iya. Jadi mau nangkap Bilih. Billy. Nah, itu 15 menit dari Kubu Gadang, Langsung kita bisa ke Sumpu. sana Oh, gitu. mantap. Jadi nginap di Kubu Gadang itu nggak hanya stay di Kubu Gadang, tapi kita bisa merasakan sekitaran itu. Jadi kalau kita nginap pun kita tetap mendapatkan yang tadi tuh program-program Iya, yang tadi bisa gitu. Dari yang 50.000 per pack sampai 1 juta per pack itu kita Ada sediakan. include. Include, gitu. Terserah mau Iya. sesuai Tadi berarti dengan kayak Mbak budgeting. tadi ada 2 yang paket petani, anak petani. yang kedua terus keluarga, ada keluarga. lagi paketannya. Ada paket belajar. Pakai belajar yang 30 Iya, orang. paket 30 orang belajar, ya? yang paket belajar mau belajar tentang desa wisata. Itu berapa? Atau Berapa apanya? orang? Yang 30 pack itu Iya, berapa boleh hitungannya? 30 orang, boleh 20 Kali berapa orang berarti? gitu. Ada yang dari 200.000 sampai 1 juta Oke. gitu. Tergantung nanti Itu apa waktunya kegiatannya untuk kita. 1 hari selesai. Enggak, ada yang 3 hari 2 malam, ada yang 2 hari 1 malam. Dan kita akan menginap di Silahkan di DM ya. di Di homestay homestay. yang langsung bersentuhan dengan Iya. masyarakat. Tapi kualitas penginapannya kalau setahu Sudah standar Kak Fitri, CHSE. berarti Sertifikasi CHSE. sama berarti dengan kayak di Sawalunto ya. Iya, Kalau sudah homestay CHSE. itu harus memenuhi standar CHSE dan Iya. juga apa istilahnya PHRI Iya. seperti kamar-kamar hotel. Iya. Mungkin bisa dikasih tahu untuk saat sekarang fasilitasnya sudah berapa Homestay. rumah atau Homestay kita ada 22 homestay, yang Bisa rata-rata untuk- satu homestaynya 2 kamar. Menampung berapa berarti kalau Iya, full? 170 orang bisa. Oh, Iya, karena kita pernah temu penyair Asia Tenggara. Iya, kita kan event-event besar kayak temu penyair Asia Tenggara, kayak pertunjukan teater proklamasi Hatta gitu. Untuk 170 orang itu memadai karena memang di homestay sendiri kita tidak hanya tidur di kamar ya, tapi di luarnya pun udah kita sediakan extra bed yang kayak pulang kampung lah Iya, gitu. di ruang tamu. Iya, pulang ya ada nenek, nanti dibuatin bakwan, ya, makan dibuatin lontong peragede gulai, gitu. kampuang gitu kan. Kebetulan Kita lah. ibu saya jualan picalnya Sima Masya yang Allah, sudah sejak sangat hits sekali ya. sejak tahun 1965 ya, yang kacangnya langsung Ditumbuh. dengan lasuang. Tidak sampai Iya, sekarang? masih sampai sekarang. Jadi kayaknya pagi sarapan di tepi sawah dengan pical. Iya. Iya, jadi dia ngiler juga. Iya. Pakai dendeng pisang. Jadi kan kalau makan kerupuk jariang tapi versi pisang Iya. itu di Kubu Gadang. Maksudnya, Kak? Mirip kerupuk jariang Tapi pisang. Pakai cabe. Enak, Kak. jadi lebar begitu. Iya, mirip tipis. kok jariang. Itu Iya. gimana caranya? Apa memang ada unsur jengkinya? di Enggak dalam? ada. Itu ada jualan misalnya tempat jualan Iya. bisa dibeli nggak atau Bisa dibeli.
bisa dibeli. Kita Kayaknya itu sediakan. baru ya. Bisa dijadikan Enggak. dibawa pulang. Kalau Dendeng Pisang itu malah yang juara Wirausaha Muda Pemula 2015 itu karena ada Kubu Gadang itu. Wah, Lila Lovers kayaknya memang harus ke sana deh. Iya. Kok Liburan kayaknya- berkualitas. Iya. Kalau kita misalnya Dan ada edukasi. betul, liburan yang Pakai baju saiswa. Wah, Pakai baju nenek. Berarti pakai baju Ada di baju Iya, 25.000 satu setel itu kurang pakai baju basiba, nenek. kita baju kurang basiba Pakai gitu, tinggulua. tinggulua. Heeh. Aku pernah lo syuting dulu pakai baju itu, kayaknya Iya. tuh ampun, serasa diri itu jadi kayak Apa, Kartini? Bukan. Ibu yang ini ownernya pesantren. Aduh. Ibu Rahmah Elinus, Rahmah ya. Elinus. Nah, rasa anggun. Iya. Keanggunan tuh naik berapa level? Itu di paketan keluarga ada ya? Ada, dan kita sering buat event fashion show baju seisu loh Kak. Udah 4 kali. Bisa di Itu searching ya. undangnya di mana? Pesertanya dari mana? Umum, ada yang antar remaja, ada yang anak-anak. Jadi anak-anak Mereka itu gitu pakai bisa. baju yang disediain. Yang di disediain. Iya, ada yang bawa baju neneknya Sendiri. masing-masing juga. Untuk fashion show ya. Jadi Aku mesti baju nonton nenek dulu. itu kan kalau kita bongkar-bongkar lemari itu kan kayak ada yang bludru, Betul. ada yang Tapi peti-peti di Berarti tengah. lomba Potongannya hampir sama. Sering. Anak-anak tuh. Iya. Coba deh bikin untuk guru-gurunya deh. Iya, Ini siap. guru-guru Sumatera. Antar SDIT antar apa ya? Iya. Iya, keren. Boleh juga tuh. Iya, baru terakhir kemarin kita November buat lomba fashion show baju siswa. Dia pelopor wisata tapi juga udah ngerangkap IO ya. Iya, sebenarnya Event spirit sama. suka kita disertifikasi ya, state manager ya. Oh, kita venue. Venue manajemen ya. Kita. Jadi saya tidak langsung sebenarnya Di daerah kita bisa mengelola Saya sebuah juga event jadi juga. instruktur on board jadinya Bu. Bener. Jadi kayak memang ya menarik ya Kak ya. Kenapa mau stay menjadi pengelola desa wisata? Kayak ilmunya itu terus berkembang, terpakai, banyak berkembang. challenge, terus banyak- ternyata kita bisa jadi instruktur on board. Ternyata Betul. kita Ada bisa jadi ide-idenya, MC. ya. Ternyata bisa ngatur ini, ngatur Kayaknya itu, gitu. semua sudah sebagian besar profesi sudah bisa dijabanin gitu ya. Iya sih di luar profesi teknis ya. Formalitas, Kalau jadi ya. kameramen tuh belum bisa ya. Oh iya, harus belajar dulu sama Angkur. Iya. Kayaknya boleh nanti dibawa Angkurian ke Iya, sana. bisa. Ajak Waka. Iya. Jadi kayak bagi saya ini bukan hanya sekedar kalau orang bilang Saya profesi, tegak bulu remang saya tapi semuanya. kayak ruang belajar. Saya mungkin kuliah ya, Yang tapi tak terbatas gitu. iya, tapi kayak ini kuliah di alamnya itu lebih kuat challenging sebenarnya. dan melekat. Iya, hanya gelarnya aja yang di kampus Kenapa itu. aku pikirnya nggak, wah saya salah jurusan nih. Harusnya masuk Mungkin pariwisata. Kalau boleh ditarik ulang ya, karena kita kan zaman kita nggak tahu jurusan pariwisata ya Kak ya. Betul, Kan belum kalau ada, orang tua belum kalau ada. dibilang mau Harus kuliah di jurusan mana? teknis, ya kan? Iya, jadi guru matematik gitu kan, jadi guru Guru bahasa bahasa Inggris, Iya, ya guru kan? bahasa Inggris gitu. Jadi cita-cita saya guru bahasa Inggris loh dulu Kak. Tapi ternyata nggak sampai karena nggak masuk UNP, nggak lolos, jadi nggak lolos kan. Jadi sempat diuji katanya ke bahasa dan komunikasi, dan saya sempat insecure ya karena nggak bisa di science atau yang lain. Tapi ternyata ini loh jurusan yang, jadi Allah itu memberikan kita jalan yang sesuai, bukan keinginan tapi yang ini pilihan Allah, iya, ini bukan pilihan pilihan Allah. kita yang terbaik. Masya Allah. Yang kalau kita bilang salah menurut mindset kita salah salah. jurusan, tetapi memang ternyata nggak ada yang sesuatu yang Iya. terjadi secara kebetulan. Sudah Allah direct semaksimal mungkin. Memang background Iya. kuliah ini terpakai kan? Terus kita Karena di alhamdulillah di ekonomi bisa nyusun paket wisata kan. Kan harga itu hitungan. nggak ada hubungan. Kalau nggak ada itu hitungan nggak bisa. Karena ekonomi ini adalah motor. Iya. Benar ya. Nah, ini yang akan dihadang ke depan nih kan nggak main-main nih. Liza harus bisa speech nggak cuma dalam bahasa Indonesia, tapi juga ada pakai bahasa kolbu. Bahasa kalbu, aduh. Bukan, pakai bahasa internasional. Iya. Nah, meskipun pelaku pariwisata tentu ini nggak mudah ya. Effort sekali, Challenge dan Kak. Effort. Nah, mau akan berangkat ke Sri Lanka sebagai utusan Indonesia, why the only Iya, one? jadi ini mungkin bisa diinformasikan ke Lilah Lovers. Jadi Kubu Gadang ini sudah sampai sekarang pada tahap apa nih, lomba? Sebenarnya kalau Kubu Gadangnya itu terakhir lombanya kan memang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. 2023. Oh, 23. Yang Yang juara meraih satu. 8 terbaik desa wisata maju di Indonesia.
Dan saya 2024 ikut Indonesian Marketing Association, itu IMA Award yang diikuti 800 UMKM yang ada di Indonesia. Alhamdulillah untuk kategori wisata saya juara 1. Luar biasa. Dan saya tidak menyangka kalau ada tahapan selanjutnya, yaitu Asia Marketer, yaitu pemasar. Jadi lombanya itu memang lomba ngomong ya, lomba memasarkan gitu. Dan kita pada bulan lalu ikut kompetisi itu, saya secara daring, tapi kompetisinya itu di Cina, jadi alhamdulillah di luar prediksi. Saya ikut kategori anak muda, jadi ternyata under 35 masih anak muda ya. Ya. Saya merasa mama tapi dikategorikan masih anak muda. Anak muda dalam masa tenggang tuh. Sama masa tenggang ya. Memang kartu prabayar. Iya. Tenggang. Jadi saya pikir sudah woman tapi belum woman. Tapi masih Girls. iya, masih anak muda. Girls dong. Iya. Kita di Indonesia ikut 3 kategori. Ada Koheri dari perusahaan, ada Mbak Iren dari womanpreneur, dan saya kategori Mbak Iren anak dari muda. daerah mana? Banten. Oh, Banten. Coklatin Indonesia. Oh, Coklatin. Yang pernah dengar mungkin Iya, coklat iya, yang iya. terkenal. Dan saya merasa saya belum sejajar lah dengan beliau-beliau gitu. Tapi memang mungkin lawan beliau lebih berat ya daripada saya ya mungkin. Jadi alhamdulillah ada 15 pemenang terbaik dari 3 kategori. 6-nya itu dari kategori anak muda. Ada Filipina, Singapura yang menang. Dari Sri Lanka juga ada. Dan alhamdulillah Indonesia 1 itu dari kategori anak muda, itu saya. Alhamdulillah. Padahal iya, Desa Kubu Gadang, dan berat ternyata presentasi dengan bahasa Inggris, sangat berat. Banget. Belajarnya ke siapa dulu tuh? Iya. Untuk prepare-nya disupport sama siapa? Iya, dengan teman-teman ada, dengan beberapa teman-teman dari Politeknik juga, dari kawan-kawan Gayet juga gitu. Dari kemampuan yang dulu-dulu harus diolah lagi, diasah ya lagi, kan? dan Google Translate yang selalu ada ChatGPT. gitu. Iya, dan ini menjadi tantangan lagi bagi saya untuk ternyata harus terus belajar lagi gitu. Kalau teman-teman kan bilang, Niliza iya udah pintar ini. Ternyata semakin tinggi nggak bisa apa-apa. itu kayak kok nggak bisa ini. Apalagi kok nggak kalau bisa kita ini, sudah gitu. banyak kita nggak tahu. Iya Kak, Gini, gitu. apalagi kalau kita udah di level konseptor, skill teknis kita hilang, betul Iya, nggak? iya. Jadi mesti kita gali lagi Iya. untuk hal-hal yang sifatnya memang harus kita yang turun langsung. Ditambah lagi ternyata melihat dari perkembangan luar, ternyata kita belum apa-apa ya. Belum Zam? apa-apa, jauh gitu. Jadi semakin tinggi ternyata kita semakin harus belajar Down to earth, ilmu padi, belajar lagi, terus makin long life lebih- learner ya. dan harus Mungkin Kakak berbagi. bisa kasih motivasi deh buat misalnya yang akan mengikuti jejak kakak nih. Mana tahu jejak nanti yang ya. Gak usah ikutin saya. Nggak usah, cukup saya saja berat. Bagi saya sebagai anak muda, Ya, kebetulan sekali close statement ya. Iya. Saya menjalani proses masa muda, alhamdulillah dengan berbagai prestasi itu bagi saya adalah kita sebagai anak muda menjadi agen perubahan di kampung halaman itu bukanlah semata-mata hanya ajang untuk menjadi ruang diri, tapi tentang dampak gitu. Jika mendapatkan ilmu hanya berdampak Sampai untuk pada diri pribadi, sendiri. kayaknya belum terlalu bermakna. Tapi kalau berdampak bagi orang lain, jujur perjalanan saya dimotivasi dengan adik-adik saya yang tidak sekolah. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman berinteraksi dengan gayet-gayet atau kawan-kawan yang di Kubu Gadang, itu mereka nggak tamat SD, nggak tamat sekolah gitu. Mereka nggak belajar tentang kalau kita kuliah, tapi mereka nggak mendapatkan itu gitu. Jadi bagi saya tidak ada perbedaan antara saya yang kuliah dengan mereka yang tidak sekolah. Malahan kita yang kuliah itu akan memfasilitasi lah gitu, karena kita lebih mendapatkan rezeki daripada mereka. Jadi sebagai anak muda yang diberikan rezeki oleh Allah untuk menuntut ilmu walaupun tidak jauh ya, kita melihat bagaimana banyak adik-adik yang tidak sekolah. Mengembangkan kampung halaman sejatinya bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang dampak kepada lingkungan gitu. Jadi menghidupkan lilin di desa itu memang salah satu
target kita di desa, di mana desa tidak hanya lagi menjadi salah satu tempat kita lahir dan dibesarkan, tetapi juga berkarya bersama. Ketika satu masyarakat desa bisa maju bersama, insya Allah kesejahteraannya bisa bersama-sama dibangun, dan ya itu tadi Indonesia bisa maju gitu. Bisa dinikmati Iya, bersama. dan generasi emas itu bisa dilahirkan di desa-desa yang memang pemikirannya sudah open minded gitu. Dan sebagai anak muda kita bisa berkontribusi gitu. Jadi jangan ada lagi sarjana yang habis terima gelar sarjananya besok kamu aktivitasnya apa? Nggak ada kok. Kita lagi nunggu ini. Opsi pertama tentu PNS, teman-teman. Pasti saya nggak pernah, saya nggak bisa merubah itu, ya kan? PNS atau kerja BUMN, tetap kerja instansi lah. Ini jalur formal. Opsi kedua adalah jika kamu tidak terima di mana-mana, ada satu ruang yang menerima kamu, yaitu kampung halaman kamu gitu. Jadi kampung halaman adalah kalau menurut saya kampung halaman adalah ruang yang akan selalu menerima kita apa adanya gitu, dan jadikan kampung halaman ini sebagai tempat belajar, tempat mengaplikasikan ilmu, tempat bersosialisasi. Masalah rezeki itu Allah yang ngatur, selama kita masih di jalan yang lurus, niat yang tulus, dan ingin berdampak, maka alhamdulillah walaupun mungkin tidak kaya secara materi, tetapi kita akan kaya dari segi hati dan keluarga. Karena bagi saya sendiri, saya punya keluarga sekubu gadang itu yang kalau saya ngetuk pintu minta nasi pun dari semua pintu mana datang. saya bisa gitu. Masya Allah. Itulah kekayaan sejati, iya, ketika kita sakit, kita bisa, ya semuanya bisa heboh support gitu. kita. Saya anak bungsu, jadi saya tidak merasakan punya adik, tapi saya punya adik banyak sekali Kak gitu. Jadi punya adik juga sekaligus punya kakak. Punya ya? kakak gitu. Jadi banyak sekali dari sini saya belajar bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang orang lain. Jika jika hidup hanya sekedar makan, ya kera di hutan juga makan gitu. Tapi iya, tapi ada hal besar yang bermakna ya, berdaya dan berdampak. Aduh, luar biasa banget. Hari ini kita mendatangkan inspirator yang semoga ini bisa men-trigger semangat kita semua untuk menjadi seseorang yang bermakna dan berdampak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, dan orang-orang besar adalah orang-orang yang memberi kontribusi. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk para anak-anak muda di Sumatera Barat. Yuk kita bergerak di kampung halaman ya, Yuliza. Kak Liza ini bisa menjadi guru untuk teman-teman semua. Boleh langsung datang ke Desa Kubu Wisata, Kubu Gadang. Dan juga tentu kita mengundang seluruh masyarakat Sumatera Barat di Indonesia. Mari kita perluas dan besarkan Desa Kubu Gadang sebagai salah satu desa wisata edukasi yang memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita semua. Dan juga teman-teman, ini bisa juga jadi alternatif kita untuk liburan yang berkualitas dan juga ada edukasi di dalamnya. Jadi nanti pas kembali sekolah kita sudah ada bahan untuk cerita dengan teman-teman dan juga banyak edukasi di dalamnya. Wih, Ya, kalau cerdas juga tunggu di memilih Kubu tempat Gadang. betul. Dan kalau kita ingat kata Pak Karno, beri saya satu anak muda, maka akan saya guncang dunia. 10 ya? 10 ya? Beri saya 10 anak muda, akan saya guncang dunia. Dan ternyata Sumatera Barat memang hanya butuh anak-anak muda. Gak perlu banyak, tetapi yang penting bergerak dan terus berdampak. Akhirnya Kak Fitros, Cila dan Liza, sampai ketemu dalam bincang-bincang nila berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.